Shalom Rabu yang dikasihi dalam Tuhan. Sinawa Tuhan Rabu, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, dan kita mau datang kepada Tuhan. Angkat setiap hati kita mau meninggalkannya.
Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Ada sukacita hari ini? Siapa yang bersukacita hari ini saudaraku? Amin. Haleluya. Mari kita mau tinggal Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Datanglah ke baitnya. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal menentukan rencananya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mau percayakan seluruh kehidupan kita kepadanya, karena Dia Allah yang selalu memberikan kemenangan dalam hidup kita. Mereka pujian ini biasa saja.
dengan firman Allah yang akan menguatkan seluruh kehidupan kita untuk kita perjuangkan jalan dan juga berikan berdiri karena mereka yang tidak pernah gagal sebenarnya setiap rencananya. Engkau tidak pernah lalai akan setiap kehidupan kami Bapa, umat-Mu yang Kau kasihi, anak-anak-Mu yang Kau kasihi Bapa. Oleh karena itu kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami menjalankan seluruh kehidupan kami yakin pertolongan-Mu akan hadir di tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh beribadah bersama, dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau dan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami itu kami lakukan. Biarlah Kau nyatakan melalui hamba-Mu Bapa, dan biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu Tuhan berkat penyikapan firman Allah, sehingga kami sidang jemaat di tempat ini Tuhan boleh mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jika setiap hati kami ruangan tempat ini Tuhan juga kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, dan biar Roh Kudus saja Tuhan yang bekerja dan berkuasa di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya jalannya pemberitaan firman Allah dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semua sehat, baik semua? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Inilah saatnya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya siapkan hatimu,
Tuhan akan beracara dan memberkati saudara dan saya. Sore hari ini firman Tuhan bicara tentang iman. Temanya pendek sekali. Apa Bapak Ibu? Tentang iman. Ya, melalui firman Tuhan sore ini kita akan lihat dan pelajari tentang iman. Yaitu apa itu iman? Dan bagaimana iman itu, iman yang benar itu. Serta sekaligus kita akan melihat contoh-contoh dari orang-orang yang beriman. Kita masuk kepada bagian 1. Kita lihat dulu ayat dasarnya Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sekali lagi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita masuk pada bagian 1. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bicara tentang dasar adalah sesuatu, dasar itu sesuatu yang tidak kelihatan, tapi penting sekali. Ibarat sebuah bangunan, dasar itu adalah fondasi. Saudara bisa melihat rumah yang megah, dia punya fondasi yang kuat. Dan fondasi itu tidak kelihatan. Tapi fondasi itu pegang peranan. Ya, dasar diibaratkan kalau pohon itu adalah akar. Akar juga tidak kelihatan. Tapi akar sangat dominan menentukan kuatnya pohon itu. Itulah iman. Iman adalah dasar. Sekali lagi, dasar itu memang tidak kelihatan tapi sangat penting. Iman memang tidak kelihatan tapi iman itu penting sekali, saudara. Dasar, iman itu seperti dasar atau fondasi. Tuhan Yesus ngomong di Matius 7, ayat 24 sampai 27, Tuhan Yesus ngomong ada orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang bijak itu mendirikan rumah pakai dasar, fondasi, yaitu batu. Tapi orang bodoh mendirikan rumah dasarnya pasir. Keduanya berdiri sama megah. Ketika tidak ada masalah, sama-sama bangunan itu megah. Bedanya adalah ketika ujian datang. Ketika ujian datang, yang berdiri di atas pasir segera roboh. Ya, diuji dengan angin, hujan, dan banjir. Pasir segera roboh. Tapi yang berdiri di atas batu itu kokoh. Ya, di Matius 7, 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Iman itu dasar, ibarat bangunan itu fondasi, menentukan kekuatan sebuah bangunan. Kalau diibaratkan pohon, iman itu adalah akar.
Memang tidak kelihatan, tapi akar itu semakin dalam, semakin kuatlah pohon itu. Tuhan Yesus ngomong untuk hal itu di Matius 13 ayat 5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan jadi kering karena tidak berakar. Yang jatuh di tanah berbatu, tanahnya sedikit tipis, akarnya enggak bisa dalam. Memang cepat tumbuh. Tapi ketika panas datang, panas ujian datang, maka layu, kering, dan mati. Ya, jadi iman adalah dasar. Dan dasar itu bisa diibaratkan seperti fondasi, seperti akar yang menentukan kekuatan, apakah itu bangunan, apakah itu pohon. Saking pentingnya tentang iman ini, maka Rasul Paulus mengatakan, ujilah dirimu. Firman Allah mengajak supaya kita menguji, mengintrospeksi diri kita. Apakah saudara dan saya sekarang ini masih tetap tegak di dalam iman? 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Paulus katakan kita suruh introspeksi tiap hari, tiap saat uji, introspeksi. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Iman itu sangat penting. Karena pada saat Yesus datang yang kedua kali, dia tidak tanya berapa hartamu, berapa rumahmu, dan apa saja yang telah kau kerjakan. Pelayananmu bagaimana? Tuhan Yesus tidak tanya itu. Ketika Tuhan Yesus datang, yang dicari adalah iman. Orang yang tetap memiliki iman yang kuat saat Yesus datang, orang itulah yang akan dibenarkan. Lukas 18 ayat 7 dan ayat 8. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Satu pertanyaan yang perlu dijawab adalah saat Yesus datang yang kedua kali, apakah engkau tetap tegak dalam iman? Sebab Yesus akan datang membenarkan orang pilihannya yang tetap tegak di dalam iman. Jadi betapa pentingnya iman itu. Kita sudah masuk pada bagian pertama. Iman adalah dasar. Sekarang kita masuk bagian kedua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di sini ada kalimat pengharapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bicara tentang pengharapan, itu juga sesuatu yang penting. Karena pengharapan adalah motor. Pengharapan adalah power, penggerak yang membuat orang menjadi semangat ketika orang itu memiliki pengharapan. Paulus bilang petani yang bekerja di ladang, dia membajak, dia kena panas, terik matahari, kehujanan apa. Karena dia memiliki pengharapan, dia tetap tekun. 1 Korintus 9 ayat 10. 1 Korintus 9 ayat 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan. Dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya.
Jadi pengharapan itu sesuatu yang penting karena pengharapan itu power yang menggerakkan, yang membuat orang itu semangat karena orang miliki pengharapan. Petani yang membaca kena panas tetap tekun. Kenapa? Dia memiliki harapan nanti bisa panen dan mendapat upah. Pemazmur juga menuliskan di Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Pemazmur mengatakan begini, orang yang menabur itu dengan air mata, mencucurkan air mata. Petani-petani yang bekerja keras sambil mencucurkan air mata, dia tetap tekun bekerja. Di Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Petani waktu menabur prihatin, menangis, menahan diri, mau pengen ini pengen itu ditahan ketika saat dia labuh atau menabur. Kenapa mau begitu? Karena punya pengharapan. Apa pengharapannya? Ketika nanti panen besar, dia akan mendapat upah yang banyak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ada contoh-contoh di Alkitab tentang pengharapan itu power. Pengharapan itu adalah yang motor penggerak membuat orang semangat. Misalnya Yakub. Yakub rela bekerja keras 7 tahun lagi karena dia mempunyai pengharapan supaya dia bisa menikah dengan Rahel. Dan Alkitab mencatat bahwa yang 7 tahun ini rasanya cuma seperti beberapa hari. Kejadian pasal 29. Kejadian 29 ayat 19 dan 20. Saud Laban, lebih baik iaku berikan kepadamu daripada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Yakub saking cintanya mengharapkan memiliki istri yang namanya Rahel. Paman Laban bilang boleh, tapi kamu kerja lagi di sini 7 tahun. Yakub mau menerima tawaran itu dan dikatakan yang 7 tahun ini rasanya seperti beberapa hari saja. Kenapa? Yakub memiliki pengharapan. Pengharapannya pengen mendapat istri Rahel. Jadi pengharapan itu betul-betul motor penggerak membuat orang itu semangat. Demikian juga dengan Musa. Menurut Ibrani pasal 11 24 sampai 26 dikatakan Musa rela teraniaya karena dia memiliki pengharapan yaitu pahala upah yang Tuhan sediakan. Ibrani 11 24 26 karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa memiliki pengharapan mendapat upah di dalam kerajaan surga. Karena itu setelah dewasa Musa menolak menjadi anak putri Firaun. Lebih baik bergabung dengan orang Israel, menderita karena Kristus pikul salib, bersama dengan umat Allah.
Mungkin orang lain mengatakan Musa itu terlalu bodoh. Sudah jadi anak putri Firaun itu satu posisi yang nyaman. Kenapa dia menolak? Karena Musa tahu kalau dia tetap menjadi anak putri Firaun, dia bakal ikut-ikut menyembah berhala sehingga dia tidak selamat. Nah, oleh karena pengharapan keselamatan inilah Musa rela teraniaya. Jadi pengharapan itu sesuatu motor yang kuat. Dan kita perlu ketahui saudara bahwa pengharapan yang benar itu bukanlah mengharapkan perkara-perkara yang di bumi. Pengharapan yang benar bukanlah mengharapkan perkara-perkara yang di bumi. Kolose 3 ayat 2 dan 3. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pengharapan yang benar bukan mengharapkan perkara-perkara di bumi, tapi perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena perkara-perkara yang di bumi itu sifatnya satu. Sementara. Di bumi itu tidak ada yang kekal, semuanya sementara. Matius 6, 19, 20. Matius 6, 19, 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat, karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Hal-hal di bumi tidak ada yang langgeng. Di bumi ada ngengat. Ngengat itu merusak baju. Corot bahasa Jawanya itu ngengat. Baju kelambi ini nek disimpan yang lemari terus akhirnya dibuka bolong-bolong. Apa itu? Dimakan ngengat. Di bumi ada ngengat. Ngengat itu musuhnya melawan merusak baju. Terus ada lagi karat. Karat itu tidak kelihatan, tapi karat bisa merusak besi yang kuat. Orang beli mobil, kalau dia beli mobil dari daerah pantai, daerah yang airnya asin, walaupun cuma baru 1 tahun di sana, tapi sudah karatan semua. Karat itu bisa merusak besi. Ya, dan apalagi ada pencuri. Di bumi ada pencuri yang bisa membongkar rumah mencuri. Di bumi tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal. Tahta, mahkota, jatuh dan rebah. Itulah hal-hal yang ada di bumi. Kedua, hal-hal yang ada di bumi itu tidak bisa memberikan keselamatan. Hal-hal yang ada di bumi tidak bisa memberikan keselamatan. Matius 16 ayat 26. Tuhan Yesus ngomong, apakah untungnya kita bisa mendapat seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa. Ya, Matius 16:26, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Semua yang di bumi, kekayaan, kedudukan, kemuliaan tidak bisa menyelamatkan. Itulah sebabnya Yesus bilang, apa untungnya seseorang bisa memperoleh kekayaan, kemuliaan, apapun yang di bumi ini. Kalau jiwanya binasa, berarti apa? Yang di bumi itu tidak dapat menyelamatkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kalau dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, kita hanya mengharapkan berkat-berkat yang secara jasmani, hal-hal yang ada di bumi ini saja, maka orang Kristen itu adalah orang yang paling malang dalam dunia ini. Ya, 1 Korintus 15 ayat 19.
Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Menjadi orang Kristen itu tidak mudah, cukup berat, harus menyangkal diri, pikul salib, menerima aniaya, dicela, diolok. Ada diskriminasi, ada orang menganggap yang aneh, yang gak lumrah. Kita sering teraniaya di bumi karena Kristus. Jikalau pengharapan kita hanya dalam hidup sehari-hari, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, kedudukan, itu hal-hal yang di bumi, maka Paulus mengatakan, apa untungnya? Orang Kristen ikut Tuhan hanya mengharapkan hal-hal yang di bumi, itu orang yang paling celaka, orang yang paling malang. Tiwas banyak menderita, tiwas pikul salib, tiwas teraniaya, tapi akhirnya tidak bisa selamat. Itulah sebabnya dalam mengiring Kristus, kita jangan menaruh pengharapan kepada hal-hal yang di bumi, tapi hal-hal yang di atas. Masuk kepada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga kembali kepada Ibrani 11 ayat 1, bagian akhir. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman adalah bukti. Bukti apa? Dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kok aneh ya? Biasanya bukti itu kelihatan. Misalnya orang mencuri, dia bisa dihukum. Dia bisa dipidanakan kalau ada bukti barang yang dicuri. Orang korupsi, dia bisa dipidanakan, dipencuri kalau ada barang buktinya apa yang dikorupsi. Biasanya bukti itu sesuatu yang bisa dilihat. Bukti itu hal-hal yang otentik. Tapi di sini dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kok aneh? Ya, masalahnya karena iman itu adalah orang yang percaya, memegang janji, mengharapkan dari seseorang yang bisa dipercaya, yaitu Tuhan. Sama halnya misalnya saya mengharapkan kepada seseorang, apakah itu kakak saya misalnya. Kakak saya berjanji misalnya mau membelikan saya rumah. Orang tua saya berjanji mau membelikan mobil misalnya. Saya percaya, saya menaruh harap walaupun rumah atau mobil itu belum diberi. Tapi saya percaya, saya tetap mengharapkan karena saya percaya kepada orang yang berjanji itu. Demikian iman Kristiani. Iman Kristiani mengharapkan sesuatu yang merupakan janji Tuhan yang belum kelihatan. Jadi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Di dalam Alkitab kita melihat banyak contoh. Misalnya Bapak Abraham. Bapak Abraham membuktikan dia orang yang beriman. Karena apa? Dia percaya kepada janji Tuhan. Walaupun yang Tuhan janjikan itu belum kelihatan. Misalnya di Kejadian 12 ayat 1. Mulai itu dikatakan Tuhan bilang sama Abraham, pergilah. Tuhan bilang apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu ini, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini,
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Bla 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 bla, ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram percaya kepada janji Tuhan, menaruh harap kepada janji Tuhan. Karena Abraham percaya bahwa yang berjanji itu Tuhan. Yang berjanji itu oknum yang bonafit, oknum yang tidak mencela-mencele, tidak esok tempe, sore dele, tapi yang berjanji itu orang yang bonafit, yang bisa dipercaya. Tuhan bilang, keluarlah dari negerimu, dari Ur Kasdim. Abraham sudah mapan, di sana sudah berada di zona nyaman. Tuhan suruh pindah. Kemana? Ke tempat yang akan kutunjuk kepadamu. Jadi tempatnya Abraham belum mengerti. Tapi kenapa Abraham pergi juga? Inilah yang namanya iman. Iman itu membuktikan segala sesuatu. Mengharapkan sesuatu yang belum dilihat. Dan ternyata Alkitab mencatat bahwa iman Abraham tidak dikecewakan. Abraham akhirnya pun sampai di tempat seperti yang Tuhan janjikan. Tanah yang penuh susu dan madu. Berikutnya lagi, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Padahal saudara, Abraham sampai hari tua belum mendapat anak. Umur 99 tahun Abraham belum punya anak. Sejak umur 75 atau 70-an lebih Tuhan sudah bilang, aku membuat keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Tetapi nyatanya sampai umur 99 Abraham belum menerima janji itu. Tapi Abraham tetap percaya dan tetap menaruh harap. Itu bukti bahwa iman adalah bukti yang tidak kelihatan dari sesuatu yang kita harapkan. Dan apa alhasilnya? Kita lihat di Roma 4, 17 sampai 22. Roma 4, 17 sampai 22. Tetapi ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Terus, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Cara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Sudah tua, belum punya anak, dasarnya logikanya nggak bisa. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Kenapa? Karena Abraham tahu yang berjanji itu tidak bakal ngapusi. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Iman Abraham tidak pernah lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Fisik tubuh boleh lemah, tapi imannya kuat. Ya, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Secara logika sebetulnya tidak mungkin. Apa gunanya mengharapkan sesuatu yang cara manusia nggak mungkin? Tapi itu karena janji Allah, umurnya sudah 100, tubuhnya sudah lemah, Sarah rahimnya sudah tertutup. Tapi Abraham tetap percaya, menaruh harap karena yang janji itu Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia dikuatkan dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Dia yakin bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan karena imannya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang diharapkan yang tidak kelihatan. Sekali lagi, biasanya yang namanya bukti itu hal-hal yang otentik, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, itu namanya bukti, itu istilah dunia. Tapi istilah rohani, iman adalah mengharapkan sesuatu bukti dari percayanya kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Kenapa bisa mempercayai yang tidak kelihatan? Karena yang dipercayai itu dasarnya adalah janji daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, keadaan dunia memang semakin hari penuh dengan kesusahan. Sepertinya tidak ada lagi kepastian kapan COVID akan bisa berlalu, kapan ekonomi akan pulih kembali, kapan keadaan itu akan menjadi baik, kapan yang namanya musibah bencana akan berakhir. Sepertinya dunia tidak bisa menjanjikan sesuatu yang baik. Tapi sebagai orang beriman, sekali lagi sebagai orang beriman, kita tetap optimis, kita tetap yakin, kita tetap percaya dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah. Ada masa depan yang baik. Dengan catatan syarat, kalau saudara dan saya hidup di dalam takut akan Allah. Amsal 23, 17, 18. Amsal 23, 17, 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Ojo meri karo orang berdosa. Orang berdosa tambah banyak kekayaannya karena dia korupsi, karena dia mencuri, karena dia menipu. Kita tidak perlu iri. Tetapi takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia berjalan menurut firman Tuhan, dia jujur, dia bisa dipercaya. Dan apa yang dijanjikan untuk orang yang takut akan Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dunia memang tidak bisa menjanjikan hal-hal yang baik. Kita tidak tahu kapan COVID ini berlalu, kapan bencana ini akan selesai, kapan ekonomi akan jadi lebih baik. Kita semua tidak tahu, tapi kita harus tetap optimis. Ketika saudara jadi orang Kristen yang setia, takut akan Allah, jalan menurut firman, ada janji, masa depan itu ada. Yeremia 29 ayat 11 menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Perhatikan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu. Bagi orang yang takut akan Allah, nurut firman Tuhan, rencananya adalah rencana yang damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang mencelakakan. Tapi untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan, optimis. Ya, memang keadaan dunia semakin sulit, tapi tidak perlu takut. Jangan tawar hati. Tetap optimis, asal engkau jalan menurut firman. Ada janji pemeliharaan masa depan yang penuh harapan. Inilah yang dinamakan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, dunia memang sulit untuk percaya ini.
Kalau dunia prinsipnya kalau bukti itu mesti kelihatan. Tapi orang Kristen bisa mengimani, mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Surga itu tidak kelihatan. Saya pun belum pernah lihat surga, tapi saya yakin. Orang Kristen yakin terhadap Tuhan. Tuhan itu tidak kita lihat, saya pun belum pernah melihat. Tapi saya yakin, saya percaya karena Tuhan itu memang ada. Dan inilah iman kekristenan. Iman adalah dasar. Dasar itu ibarat fondasi. Dasar itu ibarat akar. Ya. Dan iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bicara tentang pengharapan itu penting. Karena pengharapan itu power. Pengharapan itu yang merupakan motor penggerak sehingga orang jadi tetap kuat karena ada pengharapan. Dan yang ketiga, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ya memang sulit untuk ya secara mencerna secara logika dunia. Logika dunia bukti itu harus yang kelihatan. Tapi iman itu bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Kenapa tetap yakin? Karena yang berjanji Tuhan. Jadi iman dasarnya harus kepada firman Allah. Kalau imannya didasarkan firman Allah, iman itu tidak pernah meleset. Karena apa? Firman Allah itu firmannya Tuhan. Tuhan tidak pernah mencela-mencele. Tuhan selalu menepati janjinya. Dunia memang penuh susah, tapi enggak perlu tawar hati, kecil tetap optimis, setia, takut akan Allah, masa depan ada, Tuhan janji menyertai saudara dan saya sampai kesudahan alam ini. Mari kita nyanyi satu nyanyian untuk penutupan firman Tuhan ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman yang disampaikan. Bicara tentang iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar itu memang tidak kelihatan, tapi sangat dominan. Ibarat bangunan, dasar itu fondasi. Ibarat pohon, dasar itu akar. Tidak kelihatan, tapi menentukan kuatnya bangunan atau pohon itu. Tuhan, tolong kami, biarlah kami mempunyai iman yang benar, iman yang kuat, sehingga apapun yang terjadi, kami tidak akan goyah. Bagian kedua, kami telah pelajari, iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, berbicara tentang pengharapan. Pengharapan itu juga sesuatu yang penting. Karena pengharapan itu motor, penggerak yang membuat semangat seseorang karena punya pengharapan. Petani bekerja keras, membaca kepanasan, kehujanan, tapi tetap tekun. Karena dia punya pengharapan. Yakub bekerja 7 tahun, tapi terasa hanya beberapa hari karena punya pengharapan.
Musa rela teraniaya bersama umat Allah karena dia punya pengharapan upah yang di surga. Dan pengharapan yang benar adalah pengharapan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena yang di bumi itu satu sementara, kedua yang di bumi itu tidak bisa menyelamatkan. Paulus mengatakan kalau hanya dalam hidup ini, hanya dalam hal-hal soal berkat jasmani, kami menaruh harap kepada Kristus. Kami adalah orang yang paling malang. Pengharapan kami bukan hal yang di bumi. Pengharapan kami adalah hal yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya Ibrani 11 ayat 3, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ya, kalau dunia memang yang namanya bukti itu otentik, bisa dilihat, bisa diraba. Tetapi iman menunjukkan tetap percaya, tetap mengharapkan walaupun yang dikatakan itu, yang dijanjikan itu belum berwujud. Karena iman menunjukkan percaya kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan tidak akan berubah. Langit bumi bisa lenyap, tapi firman-Nya tidak akan lenyap. Itulah saatnya, saat-saat dunia penuh ketidakpastian, dunia penuh susah. Kami tidak tahu kapan COVID berlalu, kapan ekonomi bisa membaik. Semuanya misterius, tapi kami tidak perlu takut. Kami yakin bahwa dalam Yesus asal kami hidup menurut firman, takut akan Allah, berjalan menurut firman. Ada pengharapan, masa depan ada. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Baik di bumi ini sampai kami masuk ke dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah terima jalan keluar. Berkatilah usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apa yang halal, anak sekolah, kuliah, kasih, kepinteran. Seberapa banyak korban anak-anakmu, korban sukarela, tatangan, perpuluhan, kembalikan lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Marilah kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.